Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, nama saya Nur Azila dengan NIM 20102419990. Dosen pengampu pada mata kuliah filsafat ini adalah Bapak Dr. Nahor Hutapea, MPD. Baiklah, di sini sebelum kita masuk kepada materi tentang hakikat dan karakteristik filsafat pendidikan, menurut Imam Raghib tahun 1998 halaman 88, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat sekarang ini tidaklah menjadikan manusia itu berhenti untuk mencari kebenaran. Nah, justru sebaliknya, semakin menggiatkan manusia untuk terus mencari dan mencari kebenaran yang berlandaskan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, untuk menguji sesuatu teori baru atau menggugurkan teori sebelumnya. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Nah, di sini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat filsafat pendidikan. Nah, kata filsafat itu sangat populer di Yunani sekitar abad ke-9 sebelum Masehi dengan sebutan filosofos yang dibedakan menjadi dua kata, yaitu yang pertama sophia dan yang kedua adalah philos. Sophia berarti kebijaksanaan, hikmat, atau bisa berarti kecakapan, sedangkan philos artinya yaitu cinta. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa secara etimologis filsafat berarti love of wisdom, yaitu cinta kebijaksanaan, hikmat atau kebenaran. Plato dan Socrates dikenal sebagai filosofos atau filsuf, yaitu orang yang cinta dengan pengetahuan. Definisi filsafat dari beberapa ahli filsafat atau filsuf, di sini ada 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi filsafat. Yang pertama yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya menurut Plato 427-347 sebelum Masehi menyatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut, keduanya sama dalam pandangannya. Lewat dialektika itu terdapat pada dikemukakan oleh Didi Haryono 2014. Selanjutnya, yang terakhir menurut Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Nah, dari ketiga filsuf ini dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Pendidikan. Nah, pendidikan itu sebagai salah satu aktivitas manusia yang bersifat universal atau yang bersifat umum dengan sendirinya menjadi objek matematika filsafat, dan pendidikan sebagai ilmu cabang filsafat mendapatkan pengendalian dari filsafat itu. Nah, di sini ada hubungan antara filsafat dan pendidikan, ada 2. Yang pertama yaitu hubungannya itu atau keterkaitannya itu karena keduanya merupakan ilmu. Nah, filsafat ini menelaah segala sesuatu yang ada, sedangkan pendidikan membahas sebagian objek dari filsafat tersebut. Nah, yang keterkaitannya yang kedua yaitu dilihat dari fungsi kedua ilmu tersebut. Filsafat itu dia berpikir sebagai upaya mencari nilai yang paling baik dan relevan, sedangkan pendidikan merealisasikan nilai tersebut ke dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada filsafat pendidikan.
Nah, filsafat pendidikan ini dikemukakan di sini dibahas ada dua menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Imam Barnadit tahun 2008, itu halaman 112, filsafat itu merupakan pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Sedangkan menurut filsafat menurut Al-Shaimbani dalam buku Sadullah 2015, filsafat pendidikan merupakan pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Nah, jadi di sini merupakan bagaimana pelaksanaan pandangan falsafah itu tapi dalam bidang pendidikan. Nah, itu disebut dengan filsafat pendidikan tersebut. Nah, filsafat itu mencerminkan suatu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Nah, jadi di sini filsafat pendidikan itu bagaimana kita melaksanakan pandangan falsafah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Ini adalah adapun masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masalah filsafat umum ini adalah di sini terbagi kepada 4. Yang pertama yaitu tentang hakikat kehidupan yang baik, karena pendidikan akan berusaha untuk mencapainya. Yang kedua, hakikat manusia, karena merupakan makhluk yang menerima pendidikan. Yang ketiga yaitu hakikat masyarakat, karena pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses sosial. Dan yang terakhir adalah hakikat realitas akhir. Apa itu? Karena semua pengetahuan akan berusaha untuk mencapainya. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan dan berusaha mencari yang hak dan hakikat serta masalah yang berkaitan dengan proses pendidikan. Selanjutnya ada karakter filsafat pendidikan. Itu menurut Endang Saifuddin Ansori pada tahun 2008, dia membagi menjadi beberapa dari karakteristik filsafat pendidikan ini. Yang pertama yaitu filsafat memberikan hasil pemikiran mendasar yang mampu membawa manusia untuk melepaskan diri dari fakta aktual. Nah, di sini maksudnya itu adalah dengan melepaskan diri dari fakta aktual ini sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi yang selalu berubah-ubah dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, jadi pendidikan itu memerlukan acuan yang pasti dan universal sehingga dalam membuat kebijaksanaan dalam landasan yang mantap. Nah, yang kedua itu filosof selalu menganggap pendapatnya sebagai kebenaran hakiki, sejati dan mutlak. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat jarang menemuinya, bahkan tidak jarang sering ditemui pertentangan antar pendapat para filosof itu. Selanjutnya adalah atas dasar kenyataan itu, maka kita harus bersifat kritis dalam memilih pandangan filosof mana yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Adalah membahas atau memecahkan masalah seputar dunia pendidikan, itu karakteristik filsafat pendidikan. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan itu berusaha membangun teori-teori yang menyangkut tentang pendidikan dan penelitian sains. Next, radikal. Maksudnya di sini berpikir secara radikal. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Selanjutnya adalah sistematis. Nah, sistematis di sini artinya susunan dan urutan hierarki. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kalau misalkan dia di bidang pendidikan, tentunya dia akan tersusun secara sistematis. Next, sangat umum dan universal, bersangkutan dengan nilai. Nah, bersangkutan dengan nilai ini maknanya adalah
filsafat pendidikan itu merupakan usaha untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut penilaian. Nah, jadi yang dibicarakan dalam penilaian adalah tentang yang baik dan yang buruk, yang susila dan asusila, dan akhirnya filsafat pendidikan ini sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan akan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu dia ada hubungan secara horizontal dan ada secara vertikal. Nah, antara filsafat dan pendidikan terdapat hubungan horizontal ini maksudnya adalah meluas ke samping, yaitu hubungan antara cabang disiplin ilmu yang satu dengan yang lain yang berbeda-beda, sehingga merupakan sintesa yang merupakan terapan ilmu pada bidang kehidupan, yaitu ilmu filsafat, pada penyesuaian problema-problema pendidikan dan pengajaran. Nah, bagaimana dengan hubungan filsafat dan pendidikan itu secara vertikal? Nah, di sini naik ke atas atau turun ke bawah dengan cabang-cabang ilmu pendidikan yang lain, seperti pengantar pendidikan, sejarah pendidikan, teori pendidikan, perbandingan pendidikan, dan puncaknya adalah filsafat pendidikan. Di sini ada kebutuhan akan filsafat pendidikan ini dapat dilihat dari hubungan filsafat dan pendidikan tersebut. Terbagi kepada 3. Yang pertama ada hubungan keharusan, yang kedua ada dasar pendidikan, dan yang terakhir ada kedudukan filsafat pendidikan sebagai pondasi dan teori pendidikan. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing? Yaitu hubungan keharusan. Nah, berfilsafat itu berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Adalah dasar pendidikan. Nah, filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia, maka dibahas antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Yang terakhir adalah kedudukan filsafat pendidikan sebagai pondasi dan teori pendidikan. Kedudukan filsafat pendidikan sebagai fondasi dan teori pendidikan ini antara lain yaitu yang pertama, ilmu pendidikan merupakan ilmu interdisipliner. Yang kedua, ilmu pendidikan dibangun atas dasar atau pondasi utama, filsafat, psikologi, dan sosial. Yang terakhir adalah ilmu pendidikan hampir pasti mempunyai dasar filosofinya, di samping dasar psikologis dan sosiologis. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.